balik lagi dengan gue Warcraft. Jadi hari ini gue mau nge-reaction satu video DBM. Kalian tau lah DBM ini apa ya. Yaudah, gue gak usah jelasin karena mungkin beberapa dari kalian udah tahu ya. Tapi gue jelasin dikit. Lah tadi katanya nggak dijelasin. Oke, tapi gue bakal jelasin dikit aja. DBM ini adalah acara masak nih, channel masak gitu, tapi dia bikin emosi. Jadi langsung, ntar gue pindahin dulu. Oke, gue akan nonton. Suami aku lagi pingin atraksi sulap, jadi aku mau sulap pakai corong merah. Istrinya suami aku, kata istrinya suami aku lagi pingin atraksi sulap, jadi aku mau sulap pakai corong. Istrinya suami aku. Bentar. Istrinya suami aku. Itu ibu kau. Istrinya suami aku lagi pingin atraksi sulap, jadi aku mau sulap pakai corong merah. Ternyata corong merah sangat hebat. Keluar alpukat yang udah matang banget kayak gini loh guys. Tapi karena aku pingin tahu isinya lembut atau enggak, jadi aku adu-aduin dulu sama alpukat yang satunya ya. Tapi ternyata ini matang, jadi langsung aja aku buka kulitnya. Ternyata dia terlalu matang guys, jadi aku buka aja temennya yang tadi udah diaduin. Karena temennya lebih matang dengan sempurna kayak gini, jadi langsung aja aku buka-buka. Tapi wajib banget diseleksi ya guys. Dan diseleksinya wajib banget lewat centong yang udah dibolongin bulat kayak gini ya guys. Nah kalau udah tinggal aku Buat apa kalau DBM pakai apa tadi? Gak tau lah yang bolong-bolong itu. Buat apa? Tinggal masukin aja DBM. halusin pakai alat penghalus kentang kayak gini, tapi karena susah jadi mau aku halusin pakai alat yang lebih besar. Kau sebelum tadi pakai alat itu kentang karena susah pakai alat buat ngocok Ya, nah terus alpukat yang udah halusnya ini tinggal kalian masukin, tapi dimasukinnya wajib banget pakai sendok bolong ya. Kenapa harus pakai sendok bolong? DBM? Guys, nah di sini mau aku sulap, ternyata alpukatnya nggak bisa jatuh guys, jadi langsung aja. Ya iyalah, kamu gini aja. Aku mau cetak ke dalam cetakan es krim, tapi wajib banget jangan berantakan ya. Nah kalau udah kayak gini tinggal berantakan guys. Kalian tusuk pakai tusukan es krim kayak gini ya. Kalau udah, sekarang kita lanjut yuk. Di sini aku udah punya Nutrijel yang rasa kurma. Kalau Nutrijelnya udah masuk, jangan lupa tambahkan gula pasir dan diaduk-aduk dulu sampai dia tercampur dengan merata ya guys. Kalau udah tercampur merata kayak gini, tinggal kalian tambahkan air ya. Oh iya guys, aku mau kasih tahu gimana cara masak Nutrijel dengan baik dan benar. Jadi yang pertama itu jelly dan gula harus diaduk di panci yang kering ya. Yang keduanya tambahkan air dan diaduk sampai semuanya tercampur dengan merata. Kalau udah tinggal kalian masak sampai mendidih ya guys. Nah ini tuh step-stepnya wajib banget kalian ikutin ya, karena jika tidak sesuai urutan jelly akan cepat mengumpal karena sifatnya higroskopis ataupun cepat menyerap air. Oh iya guys, aku mau kasih info juga kalau Nutrijel Kenapa DBM harus pakai itu? Tinggal tuangin DBM. mengandung tinggi kalsium, vitamin D dan juga serat pangan loh. Sehingga selain sehat, Nutrijel juga sangat baik untuk pencernaan, kesehatan usus serta dapat memperlancar BAB. Dan ternyata sumber sistem kekebalan tubuh kita 80% diatur di sistem pencernaan loh guys. Jadi kalau sistem pencernaan baik, maka segala macam penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus tentunya tidak mudah menyerang. Bagi orang-orang yang suka konstipasi seperti ibu hamil, Nutrijel sangat cocok untuk dikonsumsi loh. Selain itu, silahkan dicoba ya.
Nutrijel juga bagus untuk menurunkan berat badan, sehingga yang mau diet tinggal diganti gula yang ditambahkan dengan gula jagung atau Ngapain kau buka stik es krim itu? Ngapain kau tusuk ke situ? Kalau emang gak ada gunanya, buat apa? Nanti air-airnya juga dilepas. ataupun dengan gula diet. Nutrijel juga sangat cocok dijadikan cemilan sehat untuk keluarga, terutama bagi anak-anak yang susah makan buah Langsung diplotin aja, langsung semua. dan sayur. Sehingga jangan lupa stok ya guys. Nutrijel kaya serat, kaya manfaat. Coba saja, dijamin rasa masakan jadi istimewa. Tetapi tetap waspada dengan tetangga Anda. Bisa-bisa jadi mereka ikutan juga. Cobain resep yang satu ini kalau ada nasi sisa di Mereka ikutan juga. Mulai sekarang kalau ada nasi sisa di rumah jangan dibuang. Kalian bisa cobain resep yang satu ini guys, karena bikinnya gampang banget, set nggak pakai ribet. Oke, langkah pertama di sini nasi sisanya aku mau cuci bersih dulu pakai air es, kemudian kita saring lalu simpan di wadah. Kenapa harus disimpan di air es, DB? Biar nggak kedinginan, nasi sisanya ini lanjut aku mau siram dengan air panas. Why gitu DBM? Why? Kalau kau udah dinginkan itu nasi, terus kau panaskan, terus kenapa kau panaskan? Harus pakai kayak jaring-jaring gitu, kenapa? Panas. Udah gitu kita campurin aja nasi dan airnya sampai merata. Tapi guys, karena nasinya kebanyakan dan wadahnya kekecilan, jadi Corong merah. aku mau pindahin aja ke dalam wadah yang Astagfirullah DBM. Why? Itu buat apa corong merah itu? lebih besar Kalau sambil aku dituang nanti pakai gimana corong merah tuh? kayak gini. Udah gitu aku mau tambahin 2 siung bawang putih sambil diparut kayak gini. Kemudian aku mau tambahin juga 1 sendok makan biji ketumbar. Oke guys. Itu ketumbar udah biji-biji gitu kok masih parut ya. Semua bahannya udah masuk, tinggal kita ratain aja sambil diaduk kayak gini. Kalau udah merata, tinggal Kenapa kau setiap di video kau ini sendok kau, garpu kau bolong semua? kita halusin Emang garpu bolong. aja. Di sini aku halusinnya pakai blender ya guys, biar lebih cepet. Nah, kalau udah halus kayak gini, kita tuang di wadah lain. Selanjutnya di sini aku mau kasih masuk tepung tapioka. Tuh, buat apa kau kayak gitu kan? Tinggal plok aja udah beres. Nah, untuk takarannya ini kalian bisa sesuaikan aja ya. Udah gitu tinggal kita aduk-aduk aja deh pakai spatula sampai semua bahannya tercampur merata. Tapi biar lebih cepet, di sini aku mau lanjut aduk semua bahannya pakai tangan aja. Aduh DBM, kalau kau punya spatula, pakailah spatula, jangan pakai tangan. Tangan kau tuh udah bersih ya, udah cantik. Kok kotorkan? Nah, kalau dirasa adonannya masih lengket, kalian bisa tambahin tepung tapiokanya sedikit demi sedikit ya, sampai adonannya kalis kayak gini. Udah gitu, tinggal kita bagi aja adonannya menjadi 4 bagian. Lalu kita gulung-gulung adonannya sampai bentuknya memanjang kayak gini guys. Kalau bentuknya udah sama rata, tinggal kita rebus aja deh. Biar nggak lengket, airnya jangan lupa dikasih minyak ya. Oke, sambil nunggu rebusannya matang. Airnya dikasih minyak. Gila, rebus. Di sini juga aku udah siapin 1 buah terong yang super gemoy ini guys. Di sini terongnya aku mau iris-iris dulu sampai membentuk gurita kayak gini guys. Nah, kalau Buat apa kau iris-iris jadi gurita? Kalau akhirnya kau potong juga jadi kecil-kecil. udah aku mau potong-potong jadi kotak-kotak kecil kayak gini. Biar terongnya nggak hitam, di sini aku mau rendam dulu pakai air garam, kemudian kita sisihkan. Lanjut ke rebusannya yang udah mateng, tinggal kita angkat aja ya. Lanjut, di sini tinggal kita siapin aja pewarna makanan, tambahin sedikit air, kemudian tinggal kita celupin aja deh adonannya. Warnain adonannya sampai merata. Kalau udah, aku mau simpan dulu di kulkas. Oke, kita lanjut ke perbumbuan. Di sini ada bawang baik, bawang ungu, cabai merah keriting, dan cabai rawit domba. Kita sangrai sampai jadi bumbu halus kayak gini. Kalau udah, pindahin ke wajan yang lebih besar. Tumis bumbunya sampai matang dan harum, kemudian tambahin terong ungunya. Di sini aku tambahin juga pete, nasi sisanya, kemudian tinggal diaduk aja deh sampai semua bahannya tercampur merata. Oh iya, karena tadi lupa masukin telurnya, jadi aku mau masak di wajan.
Aku aja sampai bingung loh tadi. Baru aku lupa masuk Bagian lain, masukin nasi gorengnya, aduk merata. Kalau udah, untuk adonan warna-warninya ini tinggal kita potong-potong aja ya guys. Terus tinggal digoreng deh di minyak. Bentar. Jadi buat apa? Jadi buat apa kok bikin kayak gitu dulu? Kalau emang bisa langsung dibentuk kayak gitu. Yang panas. Oh iya, harusnya adonan kerupuknya ini dijemur dulu. Kerupuk. Ternyata buat Dulu guys sampai kering, tapi karena udah malam jadi aku langsung goreng aja. Udah deh, menu makan malamnya udah jadi. Ada nasi goreng terong pete ditambah kerupuk warna-warni yang super enak banget. Pokoknya kalian wajib coba. Masak jadi Aku kulit lumpia. Istri dari besannya adik tiri paman aku. apa tadi? mudah. Istri dari besannya adik tiri Istri dari besanya. paman aku ngidam banget sama cemilan yang satu ini. Nah ternyata aku baru tahu juga kalau kulit lumpia Ini kamu kok DBM ini? Orang DBM ternyata ini ya? Sini kau tonjok. dibikin kayak ginian, rasanya beneran enak banget. Aku punya 3 buah bintang yang masing-masing aku bakal kasih 1 butir telur. Terus aku bakal cek dulu darah telurnya yang berwarna kuning. Setelah itu Darah telur ya? Darah telur. Buat apa kau cek darah itu? Emang dia COVID ya? Harus dicek darahnya. kalau udah disuntik-suntik, tinggal kita siapin juga 1 buah labu siam. Labu siam ini bakal aku bagi 2 dan aku potong-potong jadi panjang dan tipis-tipis kayak gini. Supaya ngilangin getah labu siamnya, aku bakal taburin garam di atasnya, terus tinggal aku aduk-aduk dan aku kucek-kucek, kemudian aku cuci. Siapkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit domba. Aku tuh dari tadi bingung, kenapa alat-alat DBM tuh pasti bolong semua. Sampahnya. Kenapa gitu? Padahal tinggal tuang aja itu cabenya plok gitu. Dan juga cabai merah keriting. Kalau bumbunya udah halus, sekarang tinggal kita ulek 1 gula merah bulat kayak gini. Nah berhubung sering banget ngulek dan Ngapain kau tusuk dulu kalau diulek? angkat yang berat-berat bikin tangan aku jadi pegel-pegel. Pegel-pegel butuh jajanan alami yang sehat dan praktis. Ini jajanan alami gue. Untung aja untuk dapat atas tumis bungkus 50 di tubuh. Lanjut buat gula merah yang tadi tinggal kita rebus aja di atas 250 ml air. Tambahkan juga tepung maizena sampai mengental kayak gini. Tumis bumbu yang sebelumnya udah kita haluskan. Masukkan juga 3 butir telur lalu kita orak. Astagfirullah. Itu tinggal ditetekkan aja buka. Itu udah selesai. Ini kau harus pakai itu lagi. Arik ya. Kalau udah masukkan juga telur yang sebelumnya udah kita masukin ke dalam suntikan. Udah Napa kok tidak pisahkan saja kuning telurnya dan putih telurnya. Jadi itu tambahkan labu siam dan juga tauge. Beri secukupnya penyedap rasa dan juga sedikit MSG. Kalau udah sekarang kita siapin 1 lembar kulit pangsit. Terus kita olesin gula merahnya dan juga masukin tumisan toge dan juga labu siam. Tinggal dilipat-lipat aja ya. Ini dilakukan berulang sampai semua adonannya habis. Terus aku juga minum lagi adonan dari mana? beras kencurnya karena udah ngerasa pegel-pegel lagi. Finally, akhirnya lumpia basah yang aku bikin beneran udah jadi banget dan rasanya super duper enak. Selamat mencoba. Air di rumah lagi habis. Aku disuruh mama buat bikin telur rebus. Akhirnya aku coba goreng telur ini supaya lebih matang. Tapi ternyata dia meledak-ledak guys. Kulitnya pada Telur rebus digoreng. tapi telur-telur ini beneran jadi matang. Sekarang aku mau matengin sempurna. Takutnya matangnya nggak nyampe ke dalam. Digoreng pula. Angkat semua telur yang digoreng dan aku bakal tiriskan semua telur-telur ini. Lanjut yuk, aku udah siapin 1 buah blok es batu. Terus es batu ini bakal aku cuci dulu supaya lebih bersih. Siapkan tempat buat nasi. Aku bakal cuci dulu 1 ikat daun bawang. Terus aku bakal potong bagian ujung dan ujungnya. Iris-iris daun bawang menjadi beberapa bagian. Buat apa kau potong-potong kalau dibuat?
Dan aja di sini aku bakal iris-irisnya di atas es batu kayak gini. Terus kalau udah es batunya tinggal kita ambil. Pisahkan daun dan juga batangnya. Untuk step pertama aku bakal pakai batang daun bawang. Dan ini cara ampuh buat bikin kulit-kulit telur kita lebih mudah buat dikupas. Kalau udah siap. Wow, guys, itu caranya guys ya. Pakai es ya. Saya juga baru tahu nih. Pakai es. Biar lebih mudah. Tapi kok rusak-rusak ya? Anak ayam, terus aku bakal tuang satu Kenapa gitu? butir telur kembar Kenapa gitu? Kamu harus di atasnya dan kita keluarin dari mulutnya ya. oh so. Ngapa gitu? Ngapa? Telurnya tinggal tek. Tinggal tekin aja, keluarin. Itu kok pakai ayam-ayaman segala. Kalau nggak bisa keluar, tinggal ditusuk-tusuk aja kayak gini. Kocok telur. Itu gak usah ditusuk deh, Beb. Tinggal gini-giniin aja deh, Beb. Kemudian aku bakal masukkan ayam paha filet sebanyak 1,5 kg ke dalam blenderan. Masukkan juga bawang merah, bawang putih, dan juga batang daun bawang. Gak lupa ditambahin sama telur kocok tadi, penyedap rasa, dan juga lada bubuk secukupnya. Buat alat blendernya, di sini aku pakai Mitochiba CH200 galowet atau daging dalam hitungan detik loh. Dan Mitochiba CH200 ini dapat menggiling es batu atau daging dalam hitungan detik loh. Oke, setelah semua bahannya halus, sekarang tinggal aku tuang ke dalam tempat yang lebih besar dan aku tambahkan lagi 1 butir telur. Terus tinggal diaduk-aduk sampai merata ya. Tambahkan tepung tapioka. Di sini aku pakai sebanyak 600 gram. Karena susah Kalau tepung tapioka ya. Tinggal ukur aja 16 kilogram gitu. Kenapa kau harus pakai buat bikin takoyaki banget buat ngaduk. Akhirnya aku memutuskan pinjam alat bangunan ini ke minjem alat bangunan ya. Bor. papa aku. Buat bagian bautnya aku lepasin. Terus aku Bentar guys ya, gua ada urusan dulu guys. Oke guys. Tadi sore gua ada urusan tadi guys, bentaran. Aku ganti sama mixer tangan kayak gini guys. Tinggal aku puter-puter aja. Setelah itu tinggal aku aduk-aduk pakai alat ini. Kalian bisa lihat. Dia tak punya mixer, apa itu namanya? Mixer kue. Mixer apalah yang pakai buat andodan itu aku juga gak tahu ya. Kalau hasilnya nggak maksimal, tapi ini lebih better daripada tangan aku pegel buat ngaduk-ngaduk. Nah ini udah selesai, jangan lupa kita balurin tangan pakai minyak. Terus aku bakal bentuk-bentuk dan aku bakal isi adonan ini pakai telur rebus. Oh iya, aku nggak cuman bikin bakso pakai telur, tapi juga aku bikin bakso polosan kayak gini. Caranya tinggal dibentuk-bentuk aja pakai tangan, terus tinggal kita celumin deh ke dalam air rebusan. Dan ini dilakukan berulang sampai semua adonannya habis ya. Dan ciri-ciri kalau bakso udah mateng, nanti dia bakal mengapung ke atas sendiri seperti ini. Ini tanda kalau Orang juga udah tahu. bakso-bakso udah mateng guys. Waktunya tinggal kita sajikan. Jangan lupa buat kuahnya aku bakal tambahin penyedap rasa dan juga MSG secukupnya aja. Gak afdol nih kalau misalnya makan bakso nggak pakai sambal. Di sini Ya bener sih, bener sih. aku bikin sambalnya cuma di blender aja sama air. Terus sekarang tinggal kita sajikan deh di atas mangkok semua bakso-baksonya. Sebagai pelengkap, aku pakein sayur tauge, jeruk nipis, dan juga sambal. Untuk tambahan sayuran kalian juga boleh pakai caisim ya. Selamat mencoba, semoga resep ini bermanfaat dan rasanya super enak banget. Oke guys. Oke. Mungkin ya segini aja guys ya untuk video kali ini. Ya, kalian udah bingung atau ya kalian udah apa kali ya? Gue sih udah cukup mau nampol DBM ya. Ya, oke, jangan lupa di subscribe, like, and comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Ya kalau kalian punya WhatsApp sih. Dan ya, bye bye.